Ketika kita login ke akun SSCSN 2023, tampilan yang seperti ini merupakan sebuah tampilan akun yang menjadi dambaan kita bersama. Dan tentunya nanti akan bisa mengindikasikan bahwa kita nanti optimis akan bisa segera mendapatkan SK P3K di tahun 2023 ini. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu 5 ciri-ciri P1 yang akan mendapatkan penempatan P3K pada seleksi P3K guru di tahun 2023, dan seperti apa kriteria guru honorer yang 100% nanti akan bisa diangkat menjadi ASN P3K guru di tahun 2023. Nah, dari 5 ciri-ciri ini, untuk yang nomor 5 ini tentunya sangat menentukan sekali apakah kita nanti akan diangkat di tahun ini ataukah nanti diangkat di tahun depan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini dari seluruh Pemda ini sudah menerima SK penetapan kebutuhan CASN tahun 2023 dari Kemenpan RB. Dan untuk formasi P3K guru ini lain daripada formasi CASN lainnya, baik itu P3K teknis, kesehatan maupun juga CPNS. Yang mana untuk P3K guru seluruh formasi ini berada pada Dinas Pendidikan ya. Dari seluruh alokasi formasi ini semuanya berada pada Dinas Pendidikan. Artinya nggak sama dengan di tahun sebelumnya yang formasi penempatan ini langsung diberikan pada sekolah-sekolah penempatan. Nah, kabar gembiranya untuk yang formasi meskipun di sini seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan, maka di sini kalau misalkan kita melihat pada tahapan pengisian formasi P3K Guru 2023, bagi teman-teman yang masuk dalam kategori PG 2021 atau guru yang sudah lulus passing grade namun kemarin pembatalan ataupun juga tanpa formasi, maka di sini entah itu kategori THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga guru swasta, ini sangat bernapas lega ya, dikarenakan di sini nanti kita nggak tes kembali. Dan kabar gembira yang kedua ini adalah kita nanti akan mendapatkan urutan penempatan yang pertama. Nah, kalau misalkan kita melihat pada mekanisme seleksi untuk guru yang sudah lulus passing grade, ini nanti kita akan mengikuti seleksi dengan mekanisme penempatan. Artinya ketika kita login ini langsung akan mendapatkan penempatan dan kita nggak perlu mengikuti seleksi menggunakan CAT, sama halnya yang dilakukan oleh teman-teman dari THK 2, guru honor sekolah negeri, dan juga teman-teman dari kategori pelamar umum ya. Namun di sini nanti meskipun kita itu sebagai P1, nah P1 ini nanti kan masuk di urutan prioritas yang pertama untuk penempatan. Dan di sini kita hanya penempatan, tidak mengikuti seleksi kembali. Namun di sini kita perlu mengetahui untuk ciri-ciri apakah nanti kita akan bisa diangkat di tahun ini atau tidak. Dikarenakan meskipun kita di sini masuk dalam kategori P1 yang langsung ditempatkan, akan ada banyak juga yang nanti nggak akan bisa diangkat di tahun ini ya. Nah, ciri-ciri bahwa P1 ini nanti bisa diangkat di tahun ini adalah untuk yang pertama, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu instansi kita ini harus membuka formasi. Nah, teman-teman P1 ini teman-teman bisa mengecek di daerahnya masing-masing apakah instansinya itu membuka pendaftaran ataukah tidak. Nah, tentunya masing-masing instansi telah menerima SK penetapan kebutuhan CASN untuk di tahun 2023 untuk pemerintah daerah ya. Kalau misalkan daerah kita membuka formasi, otomatis di sini sudah diberikan SK penetapan kebutuhan ini. Dan juga kalau misalkan di daerah kita nggak buka formasi, nggak mengusulkan formasi, sama halnya tidak akan melakukan atau membuka pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Jadi ciri-ciri yang pertama untuk P1 yang nanti akan bisa diangkat adalah manakala di daerah kita ini dibuka formasi. Tentunya dibuka formasi yang sesuai dengan ijazah kita. Kalau misalkan buka formasi misalkan, nah di sini adalah ijazah saya itu adalah di sini bahasa Inggris, maka di sini berarti saya berpotensi ya untuk diangkat di tahun ini untuk yang P1. Nah, selanjutnya di sini untuk tahapan pengisian kita P1 langsung penempatan urutan yang pertama dari formasi yang ada di dinas. Ini nanti kita akan langsung ditempatkan ya. Dan nanti untuk sisa formasi diberikan kepada teman-teman prioritas di bawah kita. Nah, namun di sini perlu kita ketahui bahwa untuk formasi yang dibuka per mapel di daerah kita ini apakah di sana itu perbandingan antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah P1 itu kira-kira seperti apa? Nah, misalkan saja seperti ini.
Untuk guru agama Islam misalkan, guru agama Islam ini adalah 16, kemudian jumlah P1, kalau misalkan di sini nanti jumlah P1 ini perbandingannya ya. Kalau misalkan guru agama Islam formasi dibuka 16, P1 ini seluruhnya untuk yang ijazahnya PAI itu hanya 10 misalkan. Berarti di sini teman-teman sudah masuk dalam kategori yang 100% nanti akan bisa diangkat di tahun ini. Namun kalau misalkan di sini formasinya ini adalah misalkan di sini kita ambil dari guru IPA ya, guru IPA di SMP. Ternyata yang linear ijazah guru IPA yang masuk dalam kategori P1 ini adalah jumlahnya ada 20 misalkan, maka di sini nanti ya akan hanya diangkat 5 ini ya. Untuk 15 ya nanti nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu manakala di instansi kita ini membuka formasi, maka peluang besar kita nanti akan bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun ini. Kemudian untuk yang kedua ciri-cirinya, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu formasi itu setidaknya sama ya, atau kalau lebih baik itu adalah lebih besar daripada jumlah P1-nya. Jadi misalkan di sini untuk formasi, nah formasinya adalah di sini kan antara mapel 1 dengan yang lain tentunya jumlah formasi berbeda sesuai dengan kebutuhan yang dulunya diusulkan melalui mekanisme informasi ya kepada Kemenpan RB. Nah di sini kita bisa mengecek untuk di daerah kita ini adalah untuk formasinya yang dibuka sesuai dengan mapel kita itu apakah sama ataukah lebih besar ataukah lebih kecil. Nah tentunya di sini misalkan ya, misalkan ini adalah dari seluruh P1 misalkan. Nah di sini untuk formasinya ini lebih besar daripada jumlah P1-nya. Nah P1 di sini dari formasi guru kelas yang dibuka 100, untuk P1-nya di sini ada 25 tambah 25 50 ya, 62. Nah, untuk P1 jumlah P1 yang ijazah guru kelas adalah di sini ada 65. Berarti di sini masih ada sisa kan? Berarti optimis teman-teman yang P1 dari seluruh kategori pelamar, entah itu THK 2, guru non ASN, lulusan PPG maupun juga guru swasta, ini nanti optimis akan bisa diangkat semua pada tahun ini. Nah, seperti itu, teman. Kalau misalkan formasi PJOK misalkan di instansi kita, formasi PJOK di sini adalah ada 10. Kemudian di sini yang THK 2 ternyata ada 3, kemudian yang non ASN ada 7. Kemudian saya posisinya adalah di sini misalkan, ini ada 3 misalkan, ada kawan kita. Maka formasi ini nanti akan habis untuk penempatan dari teman-teman THK 2 dan juga guru non ASN. Jadi perlu kita pertimbangkan, kita mengetahui lebih lanjut yaitu untuk formasi yang dibuka itu sama ataukah lebih besar ataukah lebih kecil daripada jumlah P1 yang ada di instansi kita. Dan selanjutnya di sini adalah untuk ciri-ciri yang ketiga. Ini kita menang urutan penempatan atau dalam hal perankingan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk formasi ini adalah kita ambil contoh yang tadi. Ini formasinya sedemikian rupa dan di sini kita berfokus pada pembahasan untuk kategori P1 atau guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, di sini untuk mekanisme seleksi yang penempatan ini adalah nanti kita ditempatkan di sekolah kita sendiri kalau ada kebutuhan, kalau tidak ya kita carikan di sekolah yang lain ya. Kemudian di sini perlu kita ketahui juga bahwa nanti akan diberlakukan urutan. Jadi sesama P1 itu nanti juga akan di-ranking berdasarkan urutan prioritas penempatan ya. Nah, prioritas penempatan ini nanti akan ada dua peringkangan. Yang pertama adalah prioritas penempatan didahulukan dari THK 2. Tentunya peluangnya lebih besar kalau misalkan posisi kita ini sebagai THK 2. Kalau posisi kita ini berada di ujung sini, kemudian di ujung sini, maka nanti akan lebih kecil manakala jumlah formasi yang dibuka ini cukup sedikit ya. Misalkan jumlah PJOK adalah 10, maka karena sudah habis untuk THK 2 dan juga non ASN, maka yang PPG dan juga guru swasta ini nanti akan kecil kemungkinan untuk bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan resume. Jadi syaratnya adalah di sini kita menang urutan penempatan. Kalau misalkan posisi kita THK 2 maupun guru sekolah negeri, ini nanti juga akan memungkinkan kita untuk besar peluangnya bisa lulus ya. Kalau misalkan jumlah formasinya lebih banyak daripada yang P1, maka semuanya baik itu dari sampai guru swasta, lulusan PPG nanti semua akan bisa terangkut di tahun ini. Dan kemudian untuk yang keempat yaitu tidak ada kelebihan guru baik itu di sekolah induk maupun juga instansi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di sini meskipun kita ini mendapatkan peringkat 1 sebagai P1 misalkan ya dari THK 2 dengan nilai sekian, maka kalau misalkan di sini kita itu terdapat kelebihan guru di sekolah kita ini nggak bisa ditempatkan. Misalkan kita mau ditempatkan di sekolah lain juga sudah kelebihan guru, di sana nanti berpotensi menggeser orang lain, maka kita nanti tidak akan bisa ditempatkan.
Jadi di sini kalau misalkan teman-teman tidak terjadi kelebihan guru atau teman-teman di sekolahnya itu ada jam mengajar, maka akan besar potensinya untuk diangkat di tahun ini. Jika seluruh ciri-ciri tersebut nanti sudah terpenuhi semua, maka kita akan bisa resume pendaftaran. Kalau misalkan kita login, kita bisa resume pendaftaran yang seperti ini. Nanti kita dapat penempatan, kita bisa diangkat.